Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah negosiasi bisnis. Kali ini kita akan membahas lebih detail, lebih lanjut tentang proposal, gitu ya. Jadi sebelumnya kita udah bahas tentang pitch, gimana kita cara buat pitch yang bagus, gimana cara kita nyiapinnya, gimana caranya kita deliver pitch yang bagus juga. Nah, lantas kita saat ini akan berhubungan dengan proposal ya. Pada waktu pitch kemarin juga udah sedikit kita singgung tentang proposal ya sebagai bagian yang sebagai dokumen yang kita memang tinggalin, yang kita memang kasih atau serahkan ke klien kita itu untuk kita tinggal dan untuk mereka review selanjutnya gitu ya. Jadi proposal ini bisa jadi memang merupakan bagian yang jadi satu atau terintegrasi dengan pitch, bisa jadi proposal ini berdiri sendiri gitu ya. Dalam konteks tertentu bisa jadi proposal ini berdiri sendiri dokumennya. Jadi tanpa pitch, tanpa apapun proposal ini kita kirimkan gitu ya. Itu juga bisa. Jadi tergantung sekali dengan konteksnya yang seperti apa. Nanti akan kita ulas ya. Kemudian kalau kita ngomong tentang proposal sendiri, sebenarnya proposal ini udah umum sekali ya, istilah yang sudah umum, bukan istilah yang asing buat kita. Terutama buat kita yang udah biasa dengan organisasi, dengan bisnis dan lain sebagainya, kita pasti udah sangat sering ngerti tentang proposal gitu ya. Kata-kata tentang proposal itu kita udah bisa nangkep maksudnya. Oh, proposal itu biasanya isinya adalah penawaran gitu ya, penawaran bisnis atau solusi terhadap sesuatu gitu yang ingin kita propose ke orang lain gitu ya. Sesuai dengan katanya memang ya, proposal itu dari kata propose itu ya pengen nyampein sesuatu gitu ya, pengen nyampein sesuatu, pengen address some problems atau mungkin pengen menawarkan sesuatu gitu. Jadi kalau dari artinya sendiri kita bisa lihat di sini, proposals are written documents which specify how you will tackle customers problems and satisfy their needs gitu. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya tackle their problems atau satisfy their needs ya, atau uh, membuat kebutuhan mereka terpenuhin gitu. Jadi tujuannya sebenarnya itu. Cuman di sini adalah yang perlu kita garis bawahi adalah written documents ya. Jadi written documents artinya ini akan berbeda sekali secara nature dengan yang kemarin kita udah bahas di pitch gitu ya. Pitch itu adalah spoken. Jadi pitch itu emang bisa kita sampaikan secara langsung, bahasanya pun bahasa langsung gitu, interaksinya pun bisa jadi interaksi langsung. Sedangkan proposal itu cenderung nggak langsung gitu ya, karena memang kita kirimkannya berupa dokumen untuk dibaca dulu. Untuk dibaca dulu bisa jadi mereka ada tanggapan langsung atau enggak, bisa jadi ada, bisa jadi enggak gitu kan. Jadi nature-nya memang ada perbedaan di sini. Walaupun secara konteks, secara konten itu bisa jadi ada kemiripan di beberapa hal ya. Nah, di sini juga disebutin ya, proposal can be part of tender document atau left after pitch gitu ya. Jadi berupa tender, misalnya tender itu biasanya kadang juga nggak didahului dengan pitch gitu ya. Tiba-tiba ada RFP, request for proposal, kita udah nyampein proposal kita dan udah gitu kan. Kita tinggal nunggu dari keputusannya kayak gimana. Jadi nggak bisa, jadi di situ nggak ada pitch gitu. Nah, yang jadi kendala di dalam proposal ini adalah karena yang sifatnya tadi itu dia itu written ya. Dia nggak selalu disupport, nggak selalu dibarengin dengan presentasi gitu ya. Dan kalau misalnya mereka uh, apa ya, maksudnya proposal-proposal ini tuh dikasihkan ke klien setelah presentasi, biasanya ya udah tinggal kita kasih aja. Bisa jadi ada tanggapan lebih lanjut dari klien, bisa jadi enggak gitu ya. Nah, di sini kalau kita ngomong tentang nature dari sebuah bahasa tulis, maka ada beberapa hal yang di situ nggak ada ya. Ekspresi terutama itu nggak akan nampak, nggak akan bisa kita tampilkan secara jelas gitu ya. Jadi penekanan ekspresi itu yang biasanya kita tunjukkan dalam bahasa bahasa lisan dan dengan komunikasi langsung, seperti misalnya ekspresi wajah saya lagi seneng nggak, saya lagi semangat nggak, itu bisa jadi informasi yang nggak tertulis gitu kan ya. Sedangkan kalau di proposal ini tentunya hanya informasi-informasi yang sifatnya tertulis, hanya informasi yang tercakup di proposal itu.
Kalau misalnya kita nggak bisa menuangkan itu dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk style yang ada di proposal itu, maka ya bagaimana mungkin klien kita bisa menangkap informasi tersebut. That's why the clarity is crucial gitu ya. Jadi penting banget bagi sebuah proposal itu untuk bisa bisa jelas ya, bisa clear. Jadi clarity-nya dapat gitu. Nah, apa sih yang harus clear di dalam proposal itu? Ya, kita bisa lihat yang di sebelah kanan sini ya. Yang pertama structure. Jadi structure-nya itu harus clear. Jadi jangan sampai kita buat proposal kayak ngomong jumbo gitu ya, ngomong-ngomong ngasal gitu, ngomong nggak berurutan, kemudian mereka ketika mencari informasi tentang sesuatu mereka juga susah menemukannya di bagian mana dan segala macam. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian simplicity of language gitu ya. Simplicity pakai bahasa-bahasa yang simple dan jelas gitu ya. Nggak usah bahasa yang terlalu flowery, yang terlalu muluk-muluk, terlalu hiperbolis dan segala macam, itu nggak perlu gitu ya. Jadi bahasanya yang clear, yang simple. Kemudian navigation. Nah, navigation ini tadi ya, jadi berhubungan dengan struktur. Jadi gimana navigasi atau arah ketika customer baca itu bisa jelas gitu ya, dari direction yang mana dulu, kemudian setelah ini kita bahas apanya, kemudian kalau misalnya kita mau nyari yang sesuatu yang lain, kita bisa lompat ke bagian mana, itu bisa jelas gitu ya, itu kita tunjukkan juga. Kemudian juga how to ensure its message and succinct gitu ya. Jadi memang message yang pengen kita sampaikan itu apa gitu ya. Kalau emang kita jualan, kalau emang goalnya kita adalah emang produk kita atau solusi dari kita, ya perusahaan kita bakal dipakai oleh klien kita, maka ya harus jelas goalnya berarti jualan barang ya, jualan barang atau jualan jasa gitu kan. Nah, maka message jualannya juga harus tercover di proposalnya gitu ya. Jangan kita bikin proposal detail sebenarnya, cuman nggak ada bagian-bagian yang bisa membuat customer itu yakin dengan produk kita gitu ya. Oke, produknya bagus, produknya jelas gitu. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kita harus pakai produk ini? Itu nggak kejawab. Jadi hal-hal seperti itu harus udah dijawab. Itu nanti akan kita bahas di bagian berikutnya ya, tentang empathy juga. Kemudian untuk proposal ini, kita harus mulai dari mana gitu kan ya pertanyaannya. Jadi kita harus mulai dari brief gitu kan. Kita mulai dari brief. Pertanyaannya juga, apakah di setiap proposal itu memang dimulai dari brief? Apakah setiap proposal itu ada briefnya sebelumnya? Jawabnya belum tentu ya. Jadi memang belum tentu setiap proposal itu udah dimulai dari brief. Kalau emang proposal itu pure dari kita pengen nawarin sesuatu, maka ya kita mulai itu nggak dari brief gitu ya, tapi dari analisis kita terhadap kebutuhan dari klien kita itu kayak gimana. Nah, tapi kalau secara umum memang proposal itu dimulai atau sebagai sebuah respon dari sebuah brief. Jadi brief ini biasanya klien yang buat kan ya. Jadi klien itu udah state kebutuhan mereka apa, pengen kayak gimana dan segala macam. Bisa jadi clear, bisa jadi udah jelas banget, detail banget, bisa jadi nggak gitu jelas gitu ya. Nah, ini contoh yang sebelah kanan ini. Jadi ini seperti pernah saya contohkan di salah satu tugas kita ya. Jadi ada satu perusahaan yang butuh mobil ya, butuh mobil untuk kendaraan travel mereka, untuk kendaraan operasional mereka gitu. Cuma seperti itu aja gitu kan. Ada kemudian yang lebih general, jadi solusinya harus kita pikirin. Itu yang berikutnya, I would like to reduce our energy bill by 20%. Jadi kalau seperti ini, yang kedua ya, jadi I would like to reduce our energy ini, kita harus pikirin solusinya kayak gimana, kira-kira yang terbaik itu seperti apa dan segala macam. Agak berbeda pendekatannya dengan yang pertama tadi ya. Kalau emang kita dealer mobil, ya three fleet vehicle bisa mobil kita langsung gitu ya. Mobil kita misalnya kita dari Toyota, Toyota apa ya? Toyota mobil Toyota apa ya? Jadi Toyota, let's say Toyota Innova gitu ya. Toyota Hiace misalnya lah yang paling populer pakai untuk fleet ya. Toyota Hiace langsung kita tawarkan, jelas produknya udah langsung connect gitu ya. Antara yang diminta sama produk yang kita punya itu connect. Nah, sedangkan yang kedua itu kita harus analisis lebih dalam lagi. Jadi itu ya, kita harus mulai dari briefnya mereka kayak gimana. Itu jadi informasi tentang kebutuhannya mereka gitu kan. Nah, biasanya brief ini berupa kayak gimana aja sih? Yang pertama ini ya ada RFP ini, request for proposal. Jadi kadang memang perusahaan tertentu itu minta proposal ke kita gitu ya. Jadi klien-klien ini emang minta proposal ke beberapa perusahaan yang memang
udah familiar dengan mereka gitu. Mereka kirim proposalnya, nanti mereka bandingin gitu ya. Itu yang RFP ya. Kemudian yang kedua ada tender. Tender ini untuk biasanya untuk jenis-jenis kontrak yang di public sector ya. Di public sector di pemerintahan biasanya mereka wajib pakai tender untuk nilai kontrak tertentu. Kemudian biasanya juga skalanya gede ya. Skalanya besar dan detail sekali biasanya. Jadi brief dari sebuah tender ini biasanya detail banget. Spesifikasi barangnya seperti apa, kemudian range harganya, istilah di mereka kalau nggak salah harga estimasi ya, saya lupa istilahnya. Kemudian yang terakhir ada face to face briefing gitu. Jadi ini yang dimulai sebenarnya dari obrolan, dari briefing, dari ketemuan dulu gitu ya. Yuk ketemuan dulu yuk, bahas apa kira-kira gitu kan. Oh ternyata ada kebutuhan seperti ini. Lalu kita diminta buat proposalnya. Itu juga bisa. Jadi ini adalah macam-macam briefnya ya. Macam-macam briefnya. Nah yang tadi yang saya contohin yang kalau misalnya brief ini sama sekali nggak ada, tapi kita emang pengen push sales kita ya, kita ngerti bahwa misalnya ada klien A, B, C, D, E ini kayaknya butuh deh dengan produk kita, ya kita bisa kirim proposal ke mereka, dengan konfirmasi ke mereka terlebih dahulu gitu. Saya ada produk ini nih, saya ada solusi kayak gini, kira-kira saya bisa nggak kirim proposalnya ke tempat bapak atau tempat ibu gitu, saya alamatkannya kemana segala macam gitu kan, kira-kira saya bisa kirim berapa copy proposal dan segala macam ya. Jadi kayak gitu. Jadi memang nggak 100% dimulai dari sebuah brief gitu ya. Nah, brief yang bagus ini kalau misalnya kita jadi klien ya, brief yang bagus itu yang kayak gimana sih? Yang pertama, background-nya harus jelas ya. Client's background itu harus jelas. Kayak kita itu siapa, kemudian yang berikutnya masalah kita juga apa. Nah, itu juga harus jelas gitu. Kemudian general konteks ini ya, jadi size-nya misalnya berapa jumlah yang dibutuhkan untuk proyek apa dan segala macam, seberapa urgent dan segala macam, dan seterusnya itu juga perlu disampaikan ya. Ini saya mungkin akan agak cepat karena bahannya ini banyak banget tentang proposal, jadi memang nanti lebih detail harus kalian baca gitu ya. Kalau misalnya kalian cuman dari sesi live ini aja, tentu masih kurang banget. Kemudian any specific outcomes required ya. Jadi outcome-nya nanti yang diharapkan seperti apa. Misalnya standarnya kayak gimana, bakal perform kayak gimana juga. Kemudian constraint-nya kayak gimana. Misalnya budgetnya mereka sekian, atau mungkin waktu yang mereka punya hanya terbatas juga gitu ya. Methods of working gitu. Jadi apa yang diharapkan dari mereka, dari apa yang kita kerjakan, itu kerjanya kayak gimana. Itu juga mereka juga bakal harusnya itu menginformasikan dengan jelas. Cuman ini kan idealnya ya, idealnya. Kalau kita sebagai klien memang sebaiknya kita menginformasikan ini dengan baik kepada calon supplier kita gitu kan, kepada orang-orang yang kita mintain proposalnya. Tapi kalau misalnya kita yang dapat brief ini ya bisa jadi briefnya seperti yang di atas tuh ya contohnya. Jadi I would like to reduce our energy bill by 20% dan udah gitu aja. Kita disuruh mikir sendiri solusinya kayak gimana dan segala macam. Oke, kita kemudian sekarang masuk ke proposalnya. Ke proposalnya yang pertama dari struktur ya, atau di sini sebutnya DNA ya. DNA-nya itu sebenarnya isinya pada umumnya proposal yang baik itu berisi 10 ini ya. Bisa jadi lebih dan bisa jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin nggak selalu relevan ya. Cuman pada umumnya ini yang akan jadi bagian dari sebuah proposal yang baik gitu. Yang pertama ada company history gitu ya. Jadi siapa sih kita itu harus ditunjukkan ya. Jadi siapa sih kita. Kemudian yang kedua client list and references. Jadi client list klien-klien siapa aja yang udah pernah kita kerjasama dengan mereka atau udah pernah kita kerjakan proyeknya mereka gitu ya. Kemudian di kita juga ada team members itu siapa aja, biografinya seperti apa aja. Kalau emang ada beberapa staff yang emang benar-benar ahli, dan emang jadi benar-benar jadi key contact atau key person di perusahaan kita, highlight mereka gitu ya. Jadi misalnya perusahaan kita adalah perusahaan desain interior gitu ya. Ada satu atau dua desainer kenamaan di tempat kita, ya highlight mereka gitu kan. Bahwa di kita ada lead designer si A dan si B dengan prestasi internasional dan segala macam, itu bisa kita highlight. Kemudian supporting materials kalau diperlukan, your understanding of the client's problem. Ini berangkat yang dari brief tadi ya. Jadi seberapa kita bisa menangkap message yang dari brief tadi
itu juga penting ya. Jadi itu bakal ditangkap juga oleh kliennya. Kemudian metodologi itu kayak gimana kita bakal ngerjain proyek tersebut. Kemudian propose approach to working together. Nah, nanti gimana jalinan kerjasama secara detailnya, kerja barengnya itu kayak gimana. Kemudian cost-nya juga tentu bakal kita state ya. Kemudian timetable, cost scheduling. Kemudian yang terakhir executive summary gitu ya. Executive summary di tempat akhir kalau di sini ya. Cuman ketika di proposal itu bakal ada di bagian awal. Karena ini yang bakal jadi summary atas apa yang kita kerjakan, atas apa solusi apa yang kita kerjakan, seberapa lama, apa keunggulan kita dibandingkan tempat lain, dan lain sebagainya. Kenapa ini ditaruh di belakang? Ada yang tahu? Karena namanya summary ya. Karena namanya summary ini dikerjakan yang terakhir gitu. Cuman posisi nanti ketika di proposal ini akan ada di awal. Cuman kan kita nggak bisa ngerjakan summary kalau misalnya nomor 1 sampai nomor 9-nya aja belum jadi gitu kan. Gitu ya. Jadi emang posisinya nanti ketika di proposal dia akan ada di bagian awal. Kemudian gabungan semua ini dalam satu proposal ini yang kita sebut di sini sintesis ya. Sintesis ini harus mudah diikutin gitu ya. Bisa dibaca dengan baik, kemudian bisa persuasif juga gitu. Kemudian artinya persuasif itu bisa membuat orang yang baca itu untuk wah iya ya bener ya gitu ya. Meyakinkan mereka gitu ya. Wah iya saya butuh nih kayaknya produk yang kayak gini gitu. Kemudian mereka akan berpikir bahwa memang solusi yang kita sediakan adalah solusi yang tepat bagi mereka gitu ya. Dan kedua, dan yang terakhir adalah directly relevant ya. Jadi addressing the brief atau addressing the problem gitu. Jadi produk kita bagus, bisa jadi keren, paling keren di antara yang lain, cuman bisa jadi produk kita nggak address the problem gitu ya. Problemnya A, kita jawabnya pakai Z gitu. Jadi bisa jadi nggak nyambung. Nah, kita harus pastiin bahwa solusi yang kita propose, yang kita berikan ke mereka itu adalah solusi yang sesuai dengan problem yang lagi mereka hadapi, yang mana itu tadi ya tercermin di brief mereka harusnya. Nah, ini kita bahas satu persatu dari masing-masing ya, dari masing-masing di struktur tadi. Yang pertama adalah company history. Company history ini kita jangan sampai terjebak pada ini ya, di sini tulisnya history book approach gitu. Jangan kita kayak nulis history book approach gitu ya. Kita tunjukkan history kita itu jadi keunggulan kita gitu ya. Karena history yang apa ya, yang panjang pun, history yang kita udah terlahir misalnya sejak kita berdiri sejak tahun 1950 misalnya contoh gitu ya. Kita adalah perusahaan pertama di bidang apa gitu, itu harus kita tunjukin gitu. Daripada sekedar kita hanya tua saja tapi kita nggak menunjukkan kapabilitas kita yang lebih unggul daripada yang lain gitu. Jadi yang pertama itu belum tentu juga jadi yang terbaik gitu. Apa yang udah kita capai dari usia kita yang udah paling senior di antara yang lain ini. Apa keunggulan kita dibandingkan dengan yang lain gitu. Kenapa mereka harus milih kita di antara pilihan-pilihan yang udah ada gitu kan. Nah, makanya kita juga perlu untuk nambahin key facts and use numbers gitu ya. Jadi fakta-faktanya apa aja? Kira-kira prestasi kita itu apa aja gitu. Prestasi kita apa aja? Kemudian jumlah project mungkin yang udah kita kerjakan sejak kita berdiri itu udah berapa aja gitu kan. Project internasional jumlahnya sekian, project nasional jumlahnya sekian dan lain sebagainya gitu. Kemudian be interesting tentu ya. Kemudian choose fact likely. Oke, jadi kita juga harus milih isu-isu yang kira-kira klien bakal interest di situ gitu ya. Jangan kita ngangkat terlalu banyak informasi tapi itu nggak relevan dengan klien kita gitu. Jadi klien kita malah bacanya kebanyakan, bacanya malah bosen gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pictures juga, ada gambar dan segala macam ya kita bisa tunjukin itu gitu ya. Bisa tunjukin sejarah kita ketika kita ngerjain proyek-proyek salah satu proyek flagship ya di tempat kita misalnya. Dan berikutnya ada client list and references gitu ya. Ini agak ada hubungannya dengan yang tadi ya. Jadi client list seperti proyek-proyek yang udah kita lakukan, proyek-proyek yang udah kita laksanakan gitu dengan beberapa proyek-proyek key partners kita atau key clients gitu. Yang skalanya gede itu bisa kita tampilin gitu ya. Kemudian juga sekali lagi kita bisa nampilin matrix ya. Matrix ini angka-angkanya gitu. Jadi kan kita sebagai audiens itu kan akan lebih mudah nangkap sebagai pembaca juga ya akan lebih mudah menangkap angka-angka daripada terlalu banyak
list gitu ya. Daripada terlalu banyak list, misalnya listnya terlalu banyak gitu, impact-nya mungkin akan kurang. Berbeda misalnya contoh tadi seperti saya sebutin, misalnya sudah ada berapa ratus klien yang kita serve dan mereka memberikan penilaian yang baik terhadap standar kepuasan mereka ya terhadap jasa kita. Misalnya di sini sebutin 8,8 dari skala 10 gitu kan. Jadi kita juga bisa sebutin beberapa juga ya yang klien juga kenal, yang mungkin klien juga kenal, yang klien juga tahu dari klien kita, itu kita sebutin juga dan apa yang kita kerjakan juga di tempat mereka gitu. Jadi itu bisa ngasih gambaran ke klien bahwa oke, klien perusahaan yang besar aja mungkin atau perusahaan teman saya atau perusahaan lain, perusahaan apapun itu atau mungkin BUMN pun ternyata pakai jasanya dari perusahaannya Pak Maeda gitu ya. Nah, kenapa saya nggak pakai gitu kan? Itu kan jadi pertanyaan buat mereka akhirnya. Kemudian kalau misalnya ada testimoni juga kita bisa masukkan di situ juga ya. Jadi apa yang di highlight dari testimoni dari klien kita yang lain itu juga bisa kita masukin gitu ya. Bagaimana mereka menggunakan jasa kita dan mereka senang, mereka merasa puas dan lain sebagainya itu bisa kita masukkan untuk bisa membuat credential kita jadi lebih meyakinkan. Kemudian team members and biographies ya tadi ya. Jadi kalau misalnya ada key roles yang ada di tempat kita itu bisa di highlight siapa key roles-nya dan itu bakal jadi nilai tambah buat credential di perusahaan kita juga gitu. Kemudian juga kita sediain fotonya juga, ini ya personality-nya mereka or approach-nya mereka juga bisa kita highlight juga. Yang berikutnya adalah supporting materials. Supporting materials ini hanya kalau misalnya dibutuhkan ya. Jadi kalau misalnya dibutuhkan aja, contohnya di sini adalah pictures of finished products gitu ya. Kemudian before and after shots gitu. Misalnya kalau misalnya itu emang tentunya kalau kita udah perusahaan udah lama beroperasi, kita pasti punya hal-hal seperti ini yang bisa kita tambahkan untuk ngeboost credential kita tadi ya. Kemudian selanjutnya di poin kelima, understanding kita terhadap problem yang dimiliki oleh klien gitu ya. Jadi kita juga bisa highlight tadi yang saya sebutin highlight di pekerjaan-pekerjaan kita sebelumnya yang relevan dengan pekerjaan yang lagi kita propose saat ini gitu. Jadi misalnya di perusahaan X gitu ya, kita udah pernah mengerjakan pekerjaan yang sama, misalnya yang gampang apa ya pemasangan pemipaan, misalnya pemipaan limbah gitu ya, kita misalnya perusahaan kayak gitu ya. Jadi misalnya di pemipaan limbah kita udah pasang di perusahaan salah satu perusahaan BUMN misalnya contoh, dan kita emang lagi propose juga untuk pemasangan pipa limbah di perusahaan yang sekarang lagi kita deketin gitu ya, perusahaan Z misalnya. Jadi report atau mungkin informasi-informasi penting dari bukan report ya, kalau report pasti nggak boleh dipublish. Informasi-informasi penting, fakta-fakta penting, fakta-fakta menarik dari proyek yang tadi dikerjakan di perusahaan BUMN tadi itu bisa kita bawa gitu ya beberapa untuk bisa lebih meyakinkan lagi bahwa kita bisa address the problem gitu ya, bahwa kita bisa ngatasin masalah itu. Oh, perusahaan besar aja, perusahaannya Pak Maeda ini bisa kok buat pemipaan di perusahaan besar dan it works gitu ya. Apalagi di perusahaan saya mungkin yang skalanya middle, pasti juga nggak ada masalah harusnya gitu kan. Kemudian kita juga bisa restate the problem, jadi problemnya apa, itu kita state sekali lagi dengan lebih clear di proposal kita gitu ya. Kemudian use the client's terminology where possible, karena kadang di setiap industri kan pasti beda-beda ya, terminologi itu pasti beda-beda, istilah-istilah itu pasti beda-beda, apalagi mungkin di perusahaan tertentu memang nyebut terminologi untuk hal tertentu memang berbeda dari di perusahaan lain gitu. Kita juga bisa pakai yang bespoke kayak gini ya, yang customize. Jadi pendekatan kita customize. Jadi seolah-olah mereka ngerasa lebih dihargai gitu, yang ngerasa lebih diperhatikan karena oh ternyata perusahaan Pak Maid ini pakai istilah yang saya pakai gitu kan. Jadi mereka ngerasa di situ ada kesamaan. Oke, berikutnya yang nomor 6 metodologi ya. Nah, ini sekali lagi yang ditekan di sini adalah this is about process not output ya. Jadi prosesnya kayak gimana? Apa sih yang kita lakukan gitu? Approach-nya kita tuh kayak gimana gitu. Bisa jadi approach kita lain daripada perusahaan yang lain.
dan apa sih keunggulan approach kita dibandingkan yang lain juga gitu ya. Kemudian highlight the benefits your approach ini ya. Ini yang barusan saya sebutin. Jadi benefitnya apa approach-nya kita? Karena apalagi kalau misalnya perusahaan kita adalah perusahaan jasa atau perusahaan solution ya, kita provide solusi tertentu, apa yang bisa jadi hal yang menjual dibandingkan kalau misalnya klien ini harus memilih di tempat lain gitu kan. Kemudian yang berikutnya nomor 7, ini saya agak cepat ya sekali lagi, jadi nanti kalian harus baca lagi memang untuk bisa paham satu persatu, atau kalau pas kalian buat proposal, cek bagian ini satu-satu ya untuk bisa mendukung kalian ngebuat proposal dengan lebih baik. Pastikan ini jadi checklist gitu. Yang nomor 7 adalah proposed approach to working together gitu ya. Emphasize the client's role and choice in the level of involvement gitu ya. Jadi kita juga harus state level involvementnya dari klien itu kayak gimana. Apakah mereka cuman full spectator gitu ya, cukup ngelihat aja udah kamu diem aja semuanya saya yang kerjakan, atau kita kerjanya bareng gitu ya. Kalau misalnya di solution biasanya kerjanya bareng gitu ya. Misalnya kita solusi perusahaan solusi IT gitu ya, kita sediakan softwarenya, kita sediakan hardwarenya, cuman kita tetap harus bareng ya, harus kerja bareng sama tim IT di perusahaan tersebut untuk menjamin bahwa nanti implementasi ketika ini udah running, ketika software yang udah dijalanin, dipakai, itu nggak akan ada kendala gitu ya. Karena kalau ada kendala, masalah di mereka juga masalah di kita kan. Jadi makanya kita harus pastiin ketika instalasi, ketika pilot running gitu ya, itu mereka juga terlibat dengan sangat aktif gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada masalah-masalah yang sifatnya kecil, yang sifatnya maintenance, mereka juga bisa melakukan itu sendiri. Kemudian you may have a service level of agreement. Jadi service level agreement, kemudian saya kira itu aja, anticipate problems and outline a process for resolving them. Jadi tadi problemnya ini gimana cara ngatasinya dan gimana untuk resolve-nya gitu kan. Itu juga kita bisa state di bagian ini. Nah, yang ini yang menarik ya di bagian cost ini. Jadi ini sama kayak yang ketika di pitch kemarin, kita bisa tampilin di sini harga secara keseluruhan atau mungkin harga paketan ya, kayak yang kemarin kita juga udah bahas di pitch. Itu harga paket misalnya bronze, silver, gold dan lain sebagainya. Contohnya ya, misalnya atau paket A, paket B, paket C dan lain sebagainya. Yang penting kita harus transparan dalam hal cost tadi ya. Jadi jangan memberikan cost itu hanya berupa estimasi, yang mana nanti ketika di lapangan biaya itu bisa jauh berbeda karena ada hal-hal yang tidak kita cover sebelumnya ketika di penawaran, ketika di proposal gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian kayak ini ya, apa sih yang kayak misalnya pajak-pajak gitu ya, pajak-pajak seperti sini VAT. VAT itu kalau di Indonesia PPN ya. PPN ini harus sudah clear juga gitu ya. Jadi harga ini termasuk PPN atau enggak gitu ya. Kalau di Indonesia kan PPN 10% kan ya. Untuk barang-barang yang dijual umum rata-rata 10%, jadi itu juga harus dijelasin ya, ini termasuk PPN atau enggak, karena 10% itu banyak gitu ya, kalau dari 1 miliar udah 100 juta sendiri. Kemudian ada biaya-biaya mungkin yang di luar kesepakatan ini, cuman nggak akan selalu bisa dibebankan, maksudnya nggak, ya tergantung sekali dengan kondisi nanti di lapangan. Misalnya ini ya, kalau misalnya material nanti mereka pengen material yang lebih bagus, atau mungkin memang material yang kita lagi propose ini emang nanti ternyata ada prakteknya kosong, atau mungkin ada extra work gitu ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang di luar yang kita janjikan, ternyata di tempat mereka tuh ada kendala-kendala tertentu yang menyebabkan adanya tambahan biaya gitu. Itu juga bisa kita state ya bahwa biaya kita nggak mengcover hal-hal tersebut. Nah, kalau misalnya nggak ada biaya-biaya yang seperti itu, yang biaya-biaya yang di luar akan ada di luar kontrak ini, maka kita juga ketika menampilkan itu di proposal jangan seperti jangan terkesan negatif ya, jangan Anda akan dibebani biaya sebesar sekian untuk pengerjaan seperti ini gitu. Jadi sepertinya negatif gitu kan ya. Kita nangkepnya wah ada beban tambahan nih gitu. Jadi cenderung sampaikan itu lebih positif dan lebih berupa solusi gitu ya. Jadi seperti yang ada di sini, we are happy to provide the following at this fee gitu ya. Jadi kita bisa kami akan memberikan tambahan servis ini
dengan biaya sebagai berikut gitu. Jadi lebih positif gitu ya. Jadi emang lebih bukan sebagai lebih beban gitu, cuman itu sebagai tambahan gitu kalau misalnya emang itu diperlukan. Kemudian tambahin juga dengan date ya, dengan tanggal. Jadi penawaran kita ini sampai kapan berlakunya? Karena kan harga di pasar juga bisa fluktuatif ya. Harga bahan-bahan yang akan kita pakai juga bisa jadi fluktuatif gitu kan. Dan ini juga sebagai persuasi juga untuk customer bisa membuat decision dengan lebih cepat gitu kan. Jadi kalau misalnya kita kasih date ini berakhir di minggu depan gitu ya. Contohnya di 7 hari sejak ini. Ya udah nanti berarti mereka punya apa ya window untuk berpikir ya sebesar sepanjang 1 minggu itu aja gitu kan. Jadi nggak terlalu lama kita nunggunya jadi atau nggak jadi, ya udah nanti diputuskan di 1 minggu itu. Kemudian timetable, jadi scheduling kita juga harus jelas. Kemudian executive summary, nah ini yang tadi saya sebutin. Jadi ini bakal impactful banget ketika kita bisa buat executive summary yang nendang gitu ya, yang punch, yang bisa attract klien ketika mereka awal baca gitu ya. Jadi mereka mungkin baca di halaman pertama, seperti ketika orang lain ini ya, kalau di dunia pendidikan baca abstrak gitu ya. Ketika abstraknya bagus atau di sini executive summary-nya bagus, ya orang akan punya minat untuk baca lebih detail di dalamnya gitu ya. Nah kalau executive summary ini nggak bagus, orang juga mungkin akan moh juga ya untuk baca lebih dalam. Jadi kira-kira itu ya dari semua proposal DNA atau struktur dari sebuah proposal yang baik gitu. Tentu tadi banyak poin-poin yang saya lewatin ya, karena memang waktu kita terbatas dan yang penting kalian ketika membuat proposal pakai ini sebagai salah satu referensi untuk checklist dari proposal kalian gitu. Jadi kira-kira apa aja yang udah atau belum tercover di proposal saya ya, kalian bisa cek di sini gitu ya. Nah ini persuasion sandwich, ini sama dengan yang ketika pitch kemarin ya. Jadi ketika pitch kita juga mengenal pitch persuasion sandwich ya. Di sini sih kalau yang di proposal itu lebih merujuk kepada sandwich bagaimana problem dan problem tersebut kita address ya, kita cariin solusinya, kita berikan solusinya, kita selesaiin gitu ya. Jadi lebih ke why-nya, lebih banyak ke why-nya daripada ke how gitu. Makanya how-nya di sini ada yang di tengah gitu ya. Why, how, and why. Jadi what is the problem? Jadi yang pertama adalah problemnya apa, dan kedua how itu what is our approach, methodology, and who is in our team ya. Jadi cara kerja kita kayak gimana? Kita bakal ngasih solusi yang seperti apa dan siapa yang bakal ngerjain itu di tim kita gitu kan. Jadi tim kita itu orang-orangnya siapa aja sih? Jadi itu yang how. Kemudian yang terakhir adalah why, the benefits of choosing us gitu. Jadi apa keuntungan kalian milih kami dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Nah di sini juga tadi ya terkait dengan cost atau pricing, itu biasanya ada beberapa proposal yang nyebutin pricing itu di bagian belakang sendiri atau mungkin ada yang di lampiran gitu ya. Dan ini bisa dihindari ya, bisa dihindari karena seolah-olah nanti pricing ini terlepas banget dari proposalnya. Seolah itu terlepas dari keunggulan-keunggulan kompetitif tadi yang udah disebutin gitu ya. Jadi orang udah selesai bacanya tentang keunggulan kompetitif dan itu udah lewat, orang baru baca tentang harganya gitu ya. Jadi mereka melihat mungkin harga yang lebih mahal dibandingkan kompetitor, nggak serta mereka juga membandingkan keunggulan kita dibandingkan kompetitor gitu ya. Makanya kita harus bisa menyandingkan antara tadi ya keunggulan yang kita punya dengan harga ekstra yang mereka harus bayar memang karena memang kita lebih unggul daripada yang lain, daripada pilihan yang lain. Kalau memang kita milih strategi yang seperti itu ya. Dan berikutnya the sales message ya. Tadi yang saya sebutin tergantung tujuan dari proposal ya. Kalau tujuannya emang jualan dan rata-rata emang untuk jualan ya, dan rata-rata emang untuk propose sebuah solusi yang berakhir juga dengan closing atau nggak closing, terjual atau nggak dijual, maka sales message ini juga perlu kita pertimbangkan untuk ada di banyak bagian di proposal kita gitu ya. Nah sales message ini seperti apa? Yang baik memang bukan sales message yang terlalu vulgar ya. Jadi nggak ketika kita udah bahas tadi misalnya dengan keunggulan kita A, B, C, D, E, maka tunggu apa lagi? Sekaranglah saatnya Anda membeli produk kami dan lain sebagainya, itu terlalu vulgar gitu kan.
dibacanya nggak nyaman gitu. Orang ngerasa di benar-benar didorong untuk beli di tempat kita gitu ya. Padahal itu bisa jadi hal yang nggak nyaman buat mereka yang baca gitu kan. Udah biarin aja sebenarnya mereka nemuin keunikan kita, keunggulan kita dibandingkan dengan yang lain. Lalu juga nanti mereka akan punya ini ya, punya waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan dari opsi-opsi yang mereka punya dan akhirnya memilih kita. Nah, memilih ke kitanya ini tadi, maka memang perlu kita highlight beberapa hal yang berhubungan dengan empathy kayak kalau di sini ya. Jadi ketika kita mempropos sesuatu tentang how misalnya, kenapa kita mengerjakan sesuatu ya? Kalau di sini ini dicontohkan ya. Ini dicontohkan English Learning Center for Kids gitu ya. Jadi ini adalah kursusan bahasa Inggris untuk anak-anak gitu. Nah, di sini disebutkan kita di sini kursusan ini itu menyediakan private session setiap minggu. Jadi setiap minggu 1 jam setiap minggu dengan orang tua dari siswa di kursusan tersebut gitu ya. Nah, orang kan pasti mungkin di awal ketika baca ini emang perlu gitu kan. Emang apa manfaatnya buat buat anaknya sendiri gitu. Yang kursus kan anaknya, kenapa orang tuanya malah yang diajak ngobrol gitu kan. Nah, di sini kita tunjukkan why-nya. Kenapa itu penting bagi orang tua juga gitu ya. Kenapa itu penting bagi orang tua juga dan bagi anaknya gitu. Jadi kita tunjukkan itu. Karena dengan seperti ini mereka akan sadar nantinya ya. Benefitnya apa ketika kita melakukan sesuatu. Benefitnya buat mereka sekali lagi ya. Jadi mereka ngerasa mereka lebih diperhatikan dan ini mungkin yang nggak ada di tempat lain gitu kan. Jadi benefitnya adalah why-nya adalah karena kita di sini pengen memastikan bahwa orang tua ini juga paham gitu ya tentang perkembangan anaknya yang pertama. Jadi skillnya mereka yang improve apa, kemudian juga kita harapannya dari kursusan ini agar orang-orang di rumah itu juga bisa menyediakan ekosistem atau mungkin lingkungan ya, lingkungan yang nyaman bagi anak-anak ini untuk tetap belajar gitu ya ketika di rumah gitu. Karena kan sering kita ketika ngomong belajar, belajar itu ya di sekolah, belajar itu tempat les, tempat kursus gitu ya. Kalau di rumah ya udah nggak belajar lagi. Mungkin ngerjain tugas itu hal yang berbeda mungkin ya. Jadi bagaimana proses belajar ini nggak hanya dilakukan ketika di tempat kursus, tapi juga di rumah gitu ya. Itu kebawa di rumah. Hal yang positif dari kursusan tadi itu juga kebawa di rumah. Nah itu yang pengen diciptakan di sini oleh kursusan tadi gitu. Maka itu value-nya gitu ya. Value yang pengen orang tua ini nanti nangkep maksudnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak menyebutkan why-nya, maka bisa jadi ya itu dia pertanyaannya so what gitu. Emang untungnya buat saya apa? Kalau cuma report doang, kenapa reportnya nggak disampaikan via WhatsApp aja sih, via PDF misalnya, atau ya via raport gitu ya. Nah itu perlu dijelasin. Jadi perlu dijelasin dan pendekatannya adalah customer oriented gitu ya. Jangan sampai kita kayak sales oriented. Jadi jangan sampai kita wah yang penting ini segera laku, orang bakal beli, bakal beli. Enggak, orang yang baca cenderung ya ngelihat kebutuhan mereka sendiri juga kan. Mereka butuhnya apa ini kira-kira cocok nggak buat saya. Jadi kayak gitu. Sales message-nya di situ ya, yang subtle ya, yang nggak vulgar gitu ya. Kemudian written not spoken. Nah, ini yang kita bahas di awal tadi sebenarnya sebagai sebagai salah satu keunikan atau kekurangan dari sebuah proposal gitu ya. Jadi kita harus hati-hati ketika menuliskan proposal ya. Kenapa harus hati-hati? Karena di sini akan ada beberapa hal yang kesalahannya mungkin nggak terlalu besar, cuman efeknya kelihatan nggak profesional gitu ya. Seperti kayak spelling, grammar gitu. Kemudian struktur kalimat, ketika struktur kalimat itu nggak jelas, SPOK-nya nggak clear gitu kan. Kalimatnya kayak gantung dan lain sebagainya. Kemudian grammarnya juga mungkin salah gitu, baik dalam bahasa Indonesia ya, secara gramatikal salah, ataupun English grammarnya juga salah. Ya orang bakal ngelihat ini yang buat kok kayak nggak profesional gitu ya. Padahal sebenarnya kontennya bagus gitu, kontennya bagus, cuman penulisannya aja yang fail gitu ya. Nah ini kita juga hindari avoid wall of words gitu ya. Jadi kita hindarin terlalu banyak tulisan dalam satu halaman gitu. Jadi sisakan white space ya. Kalau kalian mungkin belajar tentang desain juga tentang desain grafis ya,
Di situ ada namanya white space gitu, dimana white space ini penting untuk kita maintain gitu ya. Jadi jangan sampai satu halaman itu terlalu full dengan kata-kata gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah use intended bullet points and space between titles and tables. Ini udah clear ya. Use color. Nah, color ini kalau misalnya bisa bikin impact ya. Jadi mana yang kita highlight mungkin bisa kita kasih color tertentu, dan color ini juga menyesuaikan juga dengan corporate color yang kita punya. Jadi karakter kita sebagai sebuah perusahaan itu tetap tampil di proposal ya. Jadi nggak semata-mata kita pakai template yang beredar di apa ya, di online gitu. Mungkin banyak template, saya lupa ya, kalau di online itu ada yang gratisan juga yang bisa kalian pakai sebenarnya, template-nya. Saya dulu pernah pakai, cuman sekarang udah enggak. Kemudian juga kalau misalnya pakai template-template ini adalah kekurangannya, kadang nggak sesuai dengan identitas sebagai sebuah entitas bisnis gitu ya. Kadang agak berbeda aja sih. Kalau misalnya warnanya juga beda, mungkin stylenya, jadi warnanya mungkin bisa sama, kita mungkin sama-sama orange contohnya. Tapi ternyata orange yang ada di template ini lebih formalnya lebih non formal ya, sedangkan kita butuh yang lebih formal gitu contohnya. Jadi kita harus sesuaiin itu. Kalau kita pakai template ya kita sesuaiin template-nya. Jangan pakai template langsung dipakai apa adanya gitu aja. Kemudian add diagrams, models, and pictures to break text up ya. Jadi pakai diagram-diagram tertentu, model, pictures, dan segala macam untuk biar tulisan itu nggak full, biar satu halaman tuh nggak full tulisan gitu. Jadi kita sisipkan di halaman itu ada tadi tuh ya, ada pictures, ada models, ada diagrams, figures, dan lain sebagainya. Heading subheading saya kira jelas ya. Keep sentences short and to the point. Ini ya, yang tadi saya sebutin nggak flowery. Jadi nggak berlebihan kata-katanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah formality ya. Jadi seberapa formal sih harusnya sebuah proposal itu ya tergantung kita sebagai sebuah perusahaan gitu ya. Kalau kita adalah perusahaan yang emang serve untuk customer yang emang sifatnya formal atau formal banget, makanya kita harus formal banget ya. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya kita emang untuk tadi misalnya seperti untuk kursusan bahasa Inggris gitu ya, maka nggak harus formal banget gitu ya. Kita bahasanya lebih mix bahasa yang sehari-hari pun juga nggak masalah gitu. Karena memang customer-nya lain gitu kan. Beda kalau customer kita yang biasanya B2B atau mungkin pemerintah gitu ya. Atau mungkin untuk customer kita yang pemerintah, klien kita yang pemerintah, kita harus pakai bahasa yang resmi banget. Dan itu sebenarnya tergantung dari kita sebagai sebuah perusahaan ya. Tergantung kita. Jadi tergantung kita perusahaan apa. Kalau kita perusahaan desain, perusahaan yang terlalu formal cenderung dihindari justru ya, karena ngelihat bahwa itu agak berseberangan value-nya dengan kreativitas gitu kan. Jadi kayak terkesannya malah nggak kreatif. Dan yang terakhir, ini bagian terakhir adalah sending your proposal ya. Jadi kita kirim proposalnya ke mereka. Bisa dikirim kan sebenarnya, atau bisa jadi kalau misalnya tadi kita habis setelah pitch atau mungkin sebelum pitch itu kita juga kasih ke mereka, juga bisa. Kemudian apa aja sih yang harus diperhatikan di sini ya? Mungkin yang bisa kita tanyakan adalah ask how many copies ya, buat mereka berapa banyak sih kira-kira yang diperluin gitu ya. Kita akan sediakan mereka sebanyak mereka yang perluin. Tentu yang nggak, kalau misalnya terlalu banyak, kita juga bisa ngasih opsi untuk yang lebih sedikit gitu ya. Misalnya mereka minta 20 gitu. Di sini mungkin kita ada sedia 5 Pak yang ready saat ini, kita kirimkan sekarang 5 bagaimana Pak gitu. Kalau misalnya emang kebanyakan gitu ya. Tapi kalau mereka emang cuma minta 2 ya kasih aja 2. Kemudian juga sesuaiin juga sama yang mereka minta ya. Mereka mungkin bisa jadi minta yang versi cetaknya dan versi online-nya. Kemudian mereka juga bisa minta yang mungkin versi apa namanya, penjilitannya yang model seperti apa. Ada yang mungkin penjilitan yang soft binding ya, soft binding. Mungkin ada yang ring ya, ring yang seperti ini. Oh, sorry nggak kelihatan ya kamera saya. Jadi di ring mungkin seperti ini. Nah, ada juga mungkin yang lainnya. Tergantung dari mereka, kadang mungkin mereka ada preferensi terhadap model binding tertentu ya. Karena mungkin kan yang baca juga mungkin banyak orang. Kemudian alamat pengirimannya kita harus clear. Kemudian kalau misalnya udah nyampe juga kita konfirmasi.
Kemudian juga di proposal ini kita kita lengkapi, kita sertakan juga suratnya ya. Jadi surat pengantarnya. Jadi jangan cuma ngirim proposal gitu aja, cuma ngirim bukunya gitu aja ya. Mereka nanti akan ya agak bingung nangkepnya ya. Ini buat siapa? Kemudian siapa yang harusnya baca dan segala macam. Nah, kalau bisa emang kita address itu untuk decision makers ya. Jadi proposalnya jangan untuk yang bawahan-bawahan, orang-orang yang nggak punya decision making capabilities ya. Tapi kita arahkan ke misalnya kepada CEO, kepada direktur keuangan, direktur marketing dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita mengirimkan melalui email, maka ada kekurangan ya di sini. Kita nggak bisa ngontrol sebenarnya kualitas dari file yang kita kirim itu ketika tampil di tempat mereka itu kayak gimana. Bisa jadi berantakan, walaupun kita udah PDF-in ya. Jadi mungkin ada beberapa yang nggak muncul, ada beberapa error dan segala macam. Kemudian itu dari look-nya, dari feel-nya pun juga akan berbeda. Kadang proposal itu memang kita cetak dengan spesifikasi kertas tertentu, dengan tadi ya binding tertentu, dengan finishing tertentu. Misalnya kita pakai UV atau mungkin pakai uh, Dove laminating atau yang lainnya gitu ya, yang sehingga look-nya dan feel-nya itu kerasa banget bahwa itu mewah gitu ya. Nah itu nggak akan terasa ketika di PDF gitu, nggak akan terasa ketika itu ada di file elektronik. Jadi sebisa mungkin kita tetap mengirimkan file yang ini ya file fisiknya ketika mereka minta file yang di email aja gitu. Jadi sebisa mungkin seperti itu. Jadi biar mereka bisa bisa ngerasain juga identitas kita dari look and feel-nya tadi itu. Kemudian bisa jadi kalau misalnya di email juga mereka nggak akan pernah ngeprint sebenarnya apa kita gitu ya. Mereka cuma sekedar view dan